Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Yang telah berkenan hadir di acara untuk koordinasi kepanitiaan wisuda. Jadi sesuai dengan SK yang sudah diedarkan kemarin, bahwa Bapak Ibu menempati posisi yang telah dibentukkan sesuai SK Rektor. Nah, untuk hari ini memang kita untuk koordinasi di awal terkait persiapan awalnya yang harus direncanakan untuk wisuda. Untuk pelaksanaannya wisuda udah sih kapan? Bulannya 15 Oktober ya, 15 Oktober. Jadi kita masih punya waktu 2 bulan. Tapi sebetulnya hitungannya bukan 2 bulan, 1,5 bulan hitungannya kalau berdasarkan persiapan. Nah, ini tentunya juga akan menjadi wisuda tersendiri ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di grup struktural, mungkin di situ angkatan ini mungkin angkatan agak istimewa karena kan sudah terakreditasi baik sekali institusinya. Jadi terima kasih banyak atas dukungan dan support sistem dari semua pegawai yang ada di Universitas Siddhartha. Akhirnya berbuahkan manis institusinya. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang menjadi arahan yang kebetulan di sini yang hadir adalah Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Teguh beserta Bapak Dr. Hamdani. Mungkin sebelum masuk ke acara inti, apa ada masukan Pak tadi? Langsung? Udah? Karena langsung, jadi Bapak Ibu bisa menyimak ada di panitia itu. Jadi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya bahwa nanti kita akan membuat di masing-masing divisi akan membuat perencanaan anggaran, gitu Mas Wid. Jadi kita tetapkan saja untuk pengajuan anggaran masing-masing divisi itu dibatasi waktunya kapan terakhir masuk. Jadi nanti biar bagian bendahara bisa mengkalkulasi lebih awal posisinya. Untuk yang wisuda tahun ini ada berapa Pak Waris? Pak 600-an apa ini? Ada 600-an. Jadi lebih banyak dari yang kemarin, lebih ekstra. Untuk pengajuan anggaran kita tetapkan saja batas waktunya paling lambat kapan kira-kira? 1 minggu deh. Sekarang mau tanggal berapa Bu? Tanggal 4 Bu Desi nanti dikasih pemberitahuan terkait ya, berarti kalau tanggal 4 7 hari lagi tanggal 11 ya. Nah, 7 hari berarti dari sekarang hari Rabu, berarti hari Kamis terakhir. Hari Kamis depan sudah harus diajukan. Sebelum itu lebih baik posisinya. Mungkin nanti bisa berkaca pada laporan tahun anggaran yang lalu terkait pengajuan anggarannya, atau mungkin ada perubahan karena terbawa perubahan oleh baik sekali. Karena kemarin kan baik, sekarang baik sekali. Jadi saya nggak tahu ini pengajuannya kan harus baik sekali juga kan? Tapi nggak tahu nanti dari bendahara baik-baik saja atau baik sekali, saya nggak tahu nanti statusnya. Karena otorisasi validitasnya dari bendahara nanti, karena bendahara konsultasi ke pimpinan posisinya. Tapi yang jelas bahwa kita berharap mungkin lebih baik dari yang
sebelumnya, karena ya kalau kembali lagi bahwa kita terus berbenah, apalagi sudah keluar terakreditasi baik sekali dari perguruan tinggi. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada beberapa usulan dari permasalahan sebelumnya. Ini saya serahkan di masing-masing divisi, diperwakili oleh koordinator. Atau mau dicatat dulu, tidak apa-apa, kita pertemuan di selanjutnya. Saya nggak tahu, kalau acara ini kan untuk refresh saja sebetulnya di awal aja. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti bisa menulis, artinya menulis terkait kendala kemarin, mungkin kita akan pelajari ya. Jadi kira-kira permasalahan apa saja yang nanti kita akan jadikan evaluasi untuk kedepannya agar tidak terjadi perulangan. Nah, saya nggak tahu nanti, jadi masing-masing divisi itu akan paling lambat tanggal 8 Agustus. Semoga tidak ada yang lambat. Bu Desi nanti tolong diingatkan terus. Jadi kita nggak mau ada keterlambatan. Sekali lagi nanti biar mempermudah keuangan untuk mengkalkulasi, karena sekali lambat ini akan bermasalah. Nah, otorisasi nanti bendara akan konsultasi ke ketua dan juga pimpinan, pastinya kan gitu, karena kebijakan keuangan pastinya ya. Jadi harapan kami atau harapan tim inilah, saya sebagai ketua harapannya memang kalau bisa lebih baik posisinya. Tapi kalau anggarannya terlalu tinggi mungkin ya beda lagi posisinya. Tapi yang jelas kita punya semangat bersama bahwa ini akan menjadikan wisuda lebih baik gitu. Karena prinsipnya bahwa tiap tahun wisudanya itu lebih tertata dan lebih baik. Mungkin saya ada diwakili 1, 2, 3 orang mungkin terkait permasalahan kemarin, mungkin ada. Untuk permasalahan wisuda ini disepakati tanggal berapa, di bulan apa, dan rencananya ini bersamaan dengan orang tua apa kayak kemarin. Silakan kita tetapkan aja ya, jadi satu persatu. Mungkin udah sih nanti bisa ditulis ya. Ya. Tanggal berapa ini untuk wisudanya ini? 15 Oktober. Fik ya, sesuai kalau gerakan ini. Fik tanggal 15 Oktober. 15 Oktober itu nggak bersamaan dengan ini acaranya pesantren yang malam itu. Enggak. Tahun berapa? Enggak kebetulan. Oh, ya bersamaan. Ya, 15 Oktober Fik ya. Nanti tolong hasil rapat hari ini di-share lagi di grup Budesi ya. Jadi biar teringat lagi 15 Oktober. Terus model wisudanya ini seperti yang disampaikan tadi. Apakah orang tua ikut apa tidak, atau model kemarin yang di wisuda saja masuk, orang tuanya di luar gitu ya? Yang kemarin nggak wisudawan saja. Wisudawan saja. Nah, kalau misalkan dengan walinya itu nanti alternatif wali itu ditaruh mana? Soalnya di aula itu hanya cukup untuk wisudawan saja. Iya, berarti kan kalau itu berarti konsepnya seperti kemarin saja, wisudawan saja yang masuk berarti ya. Untuk orang tua berarti di luar posisinya. Ya, karena kemarin kalau nggak salah ada tambahan 1 layar lagi di luar ya. Kemarin kan layarnya di dalam saja, mungkin ada bapak ibunya yang ingin tahu wisudanya kayak apa. Jadi nggak tahu modelnya ditambahin layar atau bagaimana itu. Di luar artinya bisa melihat seperti layar tancap posisinya. Ya. Jadi bisa melihat orang tua juga melihat, karena kan kalau yang di layar yang LCD di dalam itu kan nggak bisa diekspos keluar kan posisinya, kecuali dihubungkan dengan kabel gitu, mungkin dibuat layar tersendiri mungkin seperti itu. Akhirnya sama-sama bisa menikmati Pak ya, mungkin seperti itu. Gimana? Bagian sarpas ini ada yang masuk? Dokumentasi? Ada. Ya.
Gimana Ari? Ya itu Pak, pakai ada live streamingnya juga biar bisa dinikmati oleh yang nggak hadir gitu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi kalau pakai orang tua berarti harus ditentukan juga layout orang tuanya di depan dulu, pakai tenda, nanti layarnya. Kemudian kalau tenda untuk orang tua berarti kan tendanya ya yang pantas. Berarti harus ada juga biayanya kalau sama orang tua, maksudnya beda. untuk biaya sudah tetap ya Mas Yoga? Belum diputuskan. Oh belum diputuskan. Karena kalau perkiraan identifikasinya ada penambahan fasilitas kan berarti ada penambahan sedikit ya. Tapi mungkin kalau sama wali wisuda untuk tempat itu bisa ditaruh di depan aula. Posisi depan aula kan sudah tutup tembok kan? Iya. Ya. Di situ posisinya. Bisa dikondisikan seperti itu. Bisa Pak. Bisa. Nanti screeningnya paling enggak ya yang boleh masuk ke situ hanya satu. Ya, Ya. satu orang. Oh ya. Nanti petugas screeningnya yang melakukan hal itu ya selektivitas ya Pak. Yang bawa undangan saja yang masuk. Pastinya nanti SOP-nya untuk screening masuk kan harus dibuat, itu kan divisi apa yang menerima tamu berarti posisinya, atau divisi yang sekretariat undangan Pak. ya pokoknya gini, artinya nanti bisa jadi divisi penerima tamu itu melakukan screening dengan aturan bahwa hanya satu undangan yang boleh masuk. Kalau fasilitasnya dibuat wisuda orang tua yang masuk di sini ya. Nggak cukup. Gimana Pak? Apanya? Wisuda. Oh berarti di luar Pak Mif nggak bisa Pak Mif. Nanti roboh gitu aulanya nanti. Kalau kemarin sih 400-300 masih memungkinkan ya posisinya ya. Ya, berarti jika ada sudah masuk 700, berarti tetap seperti kemarin Mas. Berarti tetap kita menyediakan layar, ya, menyediakan layar untuk di luar. Nah, saya nggak tahu layarnya 1 apa 2 mungkin. 2. Dari tempat untuk Mas. Ini yang bagian sarta sama dokumentasi bagaimana ini khususnya? Ada lagi? Nah, ada. Udah sih dicatat ya nanti bahwa 15 Oktober terus pakai ayat 2 nanti dikondisikan itu. Orang tua satu ya. Kan nanti kalau wisudawan pakai yang di dalam pastinya. Undangannya masuk Mas Bu. Kalau masuk jelas gak mungkin, katanya udah Orang tuanya di luar. Maksudku yang diundang itu loh sama orang tua kan? Oh iya, Satu orang. satu orang. Jadi tidak berlaku untuk 2 orang, maksudnya gitu loh, dibatasi gitu loh. Ya. Berarti 700 berarti asumsinya 700 wali. 1.400 ya. Nah dosen mungkin dosen 25 Maksimal itu. Selain panitia. itu maksudnya kalau dosen itu memang diundang ya, kurang lebih segitu sudah 25. Oke, jadi saya nggak tahu juga amplopnya apa perlu ditambah apa enggak gitu ya. Iya, satu isinya apa yang banyak Pak? Ya nanti hal itu akan ketahuan nanti kalau Bapak Ibu sudah mengajukan anggaran khususnya. Karena kalau belum mengajukan anggaran kita nggak akan tahu kalkulasinya bagaimana. Ya, jadi satu hal yang harus diperhatikan bahwa semua pengajuan itu
harus kita seleksi, tidak boleh melakukan pengadaan sendiri-sendiri, mungkin seperti itu ya. Tetap akan kita lakukan proses seleksi posisinya. Nah, mungkin ada yang lainnya, masukan lainnya. Masih berpikir keras. Mungkin yang biasanya itu kan pemesanan itu loh, atribut wisuda. Ya. Mulai dari Souvenir. bukan toga. Toga tas itu biasanya kalau mepet-mepet Tidak mau. kurdi. Jahitannya, kainnya. Nah, makanya saya bilang tadi tanggal 8 pengajuan anggaran sudah harus selesai posisinya. Karena apa? Biar ada kalkulasi, terus untuk menghindari kurdi tadi, akhirnya nanti kan dapat lebih baik kalau jauh-jauh hari posisinya kan. Terus bisa dilakukan negosiasi kan gitu loh. Dapatnya seperti itu. Karena kalau nggak gitu nanti ya akan terulang lagi seperti kemarin posisinya gitu. Dan yang dikecewakan pastinya kan semuanya pastinya, tidak sudah apa kan dia juga kecewa, pimpinan juga kecewa. Harapannya apalagi sekarang kan posisi argumentasi kita sudah naik ya, jadi harus saya pastikan tanggal 8 ya, mau dipaksa khusus ketuanya koordinatornya untuk segera mengajukan kalkulasi anggaran. Ada masukan dari Bapak? Monggo. Ya, terima kasih Pak Dhani selaku Ketua Panitia. Mungkin hari ini rapat perdana terkait dengan proses wisuda yang menjadi acuan tadi sudah sepakati sesuai dengan kalender akademik bahwa wisuda dilaksanakan tanggal 15 bulan Oktober, kalau nggak salah hari Sabtu. Itu berarti kita masih punya waktu hampir 2 bulan, 1 bulan setengah. Ini yang memang perlu harus dipersiapkan. Pertama, wisuda kali ini merupakan wisuda pertama dengan status kita sebagai akreditasi baik sekali atau B. Ini juga sekaligus nanti kita jadikan sebagai wujud syukur kita. Kemudian tadi sempat disinggung apakah melibatkan orang tua atau wali atau tidak. Beberapa waktu terakhir ini memang tidak melibatkan orang tua, bukan karena tidak cukup tempat, tetapi karena kondisi pandemi. Sehingga hari ini memang perlu diputuskan apakah orang tua dihadirkan atau tidak. Sementara jawabannya saya lihat bahwa wali dihadirkan tapi hanya 1. Oleh karena itu sembari nanti juga melihat perkembangan, semoga tidak COVID lagi, tidak pandemi lagi, bahwa desainnya adalah desain wisuda yang menghadirkan orang tua, yang mungkin 2 atau 3 wisuda ini tidak menghadirkan orang tua. Mungkin yang pertama itu kalau diidentifikasi mungkin pada ini namakan tanggal 8, mohon masing-masing divisi bisa menulis anggaran. Paling nggak hari ini bisa membuat sebuah gambaran imajinasi acara ini seperti apa. Contoh, misalnya dari sesi acara, desainnya apakah seperti tahun kemarin atau ada beberapa penambahan di beberapa aspek sentuhan. Kemudian narasumber atau key speakernya yang orasi ilmiah kalau minggu tahun kemarin adalah Pak Menteri Desa. Apakah tahun ini sudah punya pandangan lain? Mungkin tadi saya ada informasi misalnya apakah Gubernur Jatim atau Men BUMN atau yang lain. Karena ini masih ada waktu, sehingga yang bagian menghubungi ini biar mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Karena ini juga menjadi gongnya acara, siapa yang dihadirkan di gong acara. Maka kalau memang hari ini bisa diraba 1 atau 2 alternatif nama itu lebih baik. Dan siapa PIS-nya yang bertanggung jawab itu siapa nanti, biar hari ini sudah mulai bisa jejaring dengan akses yang bisa dihubungi. Yang kedua tadi disampaikan misalnya itu juga menyangkut tentang apa setelah acara, kemudian ada apa lagi, misalnya perlengkapan ini berarti kita membayangkan
wisudawan dengan 700 itu kayaknya dengan undangan VIP gedung Pancasila sudah full. Berarti kita asumsikan seluruh wali mahasiswa itu kita tempatkan di luar semua. Nah, bagaimana nanti mungkin gambaran perlengkapan ini bisa membayangkan desain teror ini seperti tidak kalah mewahnya dengan suasana ruangan. Misalnya baru masuk ini sudah menjadi pintu seperti masuk ruangan misalnya. Ini nanti bisa diidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya apa saja dan estimasi anggarannya juga berapa. Kemudian tadi Mbak Bim menyampaikan misalnya apakah wisudawan ini nanti ada beberapa bingkisan misalnya tas, kemudian nanti pemesanannya apa seperti tahun kemarin atau diganti tas-tas untuk undangan juga demikian. Ini jauh-jauh hari sudah bisa dirancang, yang mungkin tanggal 8 bisa disampaikan. Kemudian publikasi ini juga penting, apakah seperti tahun sebelumnya jejaring dengan mitra-mitra serta menghadirkan mitra kerjasama yang biasa dengan Yudata atau bagaimana? Kalau dia itu berapa yang diundang? Misalnya ada tahun kemarin datang berjalan di Bank Jatim misalnya. Terus kemudian terkait dengan wisudawan yang non akademik atau yang akademik, itu nanti kita bisa meng-hire mitra-mitra dari luar yang bisa membantu untuk memberikan hadiah itu juga kira-kira dari mana saja. Sementara ini kemarin misalnya dari Pak Bupati yang memang hampir tiap tahun, kemudian kemarin dari Bank Jatim, atau ada dari yang lainnya, apa model nanti langsung masuk tenaga kerja atau bagaimana nanti mohon untuk diperhatikan. Terus masalah konsumsi, kalau tahun kemarin kayaknya beli sapi kayaknya, apakah tahun ini juga beli satu-satu atau dua ini? Kemudian nanti untuk konsumsi wali murid yang baru mahasiswa yang sekarang ini sudah dihadirkan, estimasinya berapa? Kemudian makannya di VIP-nya di sini atau seperti apa ini mau nanti dipikirkan. Saya pikir rancangan-rancangan hari ini yang memang perlu minimal bisa disampaikan dari masing-masing koordinator divisi bisa menyampaikan, karena pertama paling angan-angannya berdasarkan evaluasi tahun kemarin di mana sisi perubahan-perubahan yang bisa mewarnai untuk wisuda 2022 itu. Saya pikir itu Pak, sehingga pertemuan hari ini nanti bisa dilaporkan pada tanggal 8 anggaran dan kebutuhan yang memang diperlukan. Monggo Pak. Nambah apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang hormati dan juga Rektor satu korresponden dan juga Kapolres P3 dan juga Deni yang motori terkait dengan catatan kami untuk wisuda ke depan yang menjadi perhitungan kami adalah satu, nanti BAK itu akan mengkalkulasi terkait dengan budget rencana anggaran dengan biaya yang harus direalisasikan. Artinya biaya wisuda itu sudah hampir 3 tahun, 4 tahun ini belum ada kenaikan. Mulai saya menjabat sampai hari ini belum ada kenaikan. Barangkali dengan tambahan yang baru bisa diperhitungkan apa masukan tadi itu nyindir saya atau gimana, yang jelas itu penting juga dan itu. Tapi harus diimbangi dengan pelayanan. Pelayanan itu artinya jangan sampai dikecewakan mahasiswa. Dan juga yang nomor 2, di tingkatan penyelesaian administrasi pembiayaan pendidikan, artinya SPP. Kalau sudah diputuskan bahwasannya ini dipandang sudah lulus, artinya sudah dibuka, artinya dia yang lulus, itu jangan sampai ada biaya rekomendasi kurang berapa, minta keringanan dan sebagainya. Artinya setelah sudah diputuskan senat sebelumnya, pembiayaan harus sudah terselesaikan biar nggak ada istilah ijazah numpuk. Itu
dari saya terkait sarana, pernah kita menyelenggarakan 600 itu masih mumpuni di ruangan itu 600 dengan jumlah wali mahasiswa, akan tetapi suasananya beda, lebih banyak diskusi di belakang daripada hikmatnya di depan. Itu berbeda seimbangan itu, karena memang terlalu kapasitasnya kurang mumpuni sebenarnya. Tapi nanti bagaimana teknisnya di lapangan ketika nanti memang ada pola-pola baru, saya kira di situ. Ya, yang terakhir terkait dengan kesiapan itu, mohon untuk dipastikan jangan sampai pembiayaan di tengah jalan itu ada pembengkakan yang tidak sewajarnya. Ini biasanya Pak Mir tidak mau, saya terus terang ini. Akhirnya Pak Mir ya sudah, itu kan sendiri kan itu. Makanya jauh-jauh itu dipastikan nilai itu nanti benar-benar ada signifikan lah antara nilainya dengan buktinya nanti itu. Saya kira itu Bapak Ibu dan Bapak Rektor bisa sampaikan dari Divisi Keuangan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Pak Sul, monggo Pak Sul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, arahnya hari ini sangat baik sekali. Karena dari situ wisuda itu juga harus baik sekali ya. Sudah banyak disampaikan tadi Pak Wakil Rektor 2 sama Rektor 3 yang tadi menggambarkan tentang format mungkin desain bagi acara, uang dan sebagainya. Saya hanya masuk pada wilayah peserta wisuda saja. Calon sarjana itu statusnya masih mahasiswa, sehingga mekanisme untuk apakah mereka bisa mengikuti wisuda atau tidak ini harus dipikirkan secara matang. Yang pertama adalah secara administratif di wilayah fakultas dan di wilayah PH mereka sudah harus lulus semuanya. Jadi wisuda sudah tidak ada tabungan administrasi akademik dan administrasi keuangan. Yang kedua, kalau memang itu sudah lolos maka itu secara sah yudisium ya. Jadi yudisium itu sudah tidak melegalkan bahwa satu langkah mereka sudah jadi wisudawan. Maka saya infokan bahwa untuk prosesi yudisium itu calon wisudawan itu sudah bersih lah, atau sudah tidak ada tanda apapun. Saya menyambung dari Pak Wakil Rektor juga, seandainya biaya wisuda itu dinaikkan tahun ini, saya juga berpikir ketika mahasiswa sekarang diberlakukan untuk mengikuti ujian kompetensi dan pada tahun 2022 itu belum skema pembiayaannya belum masuk di UKT, sehingga harus ada penambahan dari mahasiswa bayar uji kompetensi yang tadi siang saya buka acaranya sosialisasi kompetensi. Nah, saya hanya mengusulkan saya lebih baik nanti mensukseskan mahasiswa itu untuk bisa mengikuti uji kompetensi semuanya. Pertanyaannya bagaimana untuk pembiayaan mahasiswa? Saya pikir ketika 700 orang mahasiswa itu menjadi calon wisudawan, ya tentunya 700 orang itu juga mempunyai beban pembayaran wisuda dan untuk kenaikan dan sebagainya. Ya nanti kita mungkin usulan saya dari satu ya jumlah nominal wisuda itu kan bisa dikalikan dengan jumlah pembayaran, sehingga nanti bagaimana prosentasenya itu bisa diberikan dari sini. Karena kalau uji kompetensinya ada,
sesi itu juga jadi terkurangi. Lalu karena maka tadi kali lagi bahwa kalau formalis itu sudah disampaikan oleh Bapak Ketika masalah biaya itu saya melengkapi dari sisi persyaratan calon wisudawan itu sendiri yang harus selesai di yudisium, berarti panitia wisuda itu tinggal menerima nama-nama saja yang nanti diumumkan di wisuda. Dan persoalan nanti bagaimana proses wisuda dan sebagainya dan kami serahkan sepenuhnya kepada panitia wisuda yang sudah tadi mendapatkan arahan Bapak Wakil Rektor juga dan Bapak Direktur juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mengingat waktunya juga sudah cukup sore. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Bapak Wakil Rektor Bapak Asul. Jadi ada satu hal yang paling penting di sini terkait tema untuk wisuda tahun ini. Untuk orasi ilmiahnya, divisi acara untuk segera mengajukan terkait tema dan narasumbernya siapa. Karena terus terang kalau narasumbernya orang yang elit, berarti ini kan negosiasinya kan akan sama posisinya. Jadi diusahakan tanggal 8 itu juga terkait tema beserta langsungnya sudah diajukan. Karena nanti sekali lagi itu kalkulasi pembiayaan juga. Nah, apa yang disampaikan dari Bapak Wakil Rektor 2, 3, dan 1, saya kira sudah bisa dipahami ya. Ya silakan Pak Anian kalau ada masukan. Terima kasih Pak Denny. Pengalaman di acara, kebetulan sampai saya adalah koordinatornya. Biasanya kita menentukan dulu temanya. Nah, kemarin temanya itu kan waktu rapat pembentukan panitia sebenarnya sudah ada, cuma nanti bisa disampaikan. Ya. Tema kemarin ini membangun jiwa wirausaha muda melalui kegiatan MBKM. Apakah ini kurang greget atau bagaimana? Monggo disepakati saja kalau membentuk kompetensi mahasiswa melalui MBKM. Nah, itu. Monggo nanti gini aja Bu Weni, ini lebih singkatnya saja. Nanti Bu Weni aja ngasih pilihan 3 tema, multiple choice saja. Nanti digodok di pimpinan disepakati yang mana gitu aja Pak. Oke. Itu aja itu biar lebih intim gitu. Ya, itu yang pertama untuk tema. Kemudian yang kedua, dari tema itu baru kita menentukan biasanya siapa orator ilmiahnya kan gitu ya. Kemarin Pak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir kan Menteri BUMN. Ya. Cuma kalau dari sesi acara tidak punya channel ke situ, maka diserahkan kembali ke ketua panitia untuk proses seperti itu. Karena ini hubungannya dengan jadwal. Takutnya misalnya beliaunya tidak bisa tanggal 15 itu, mungkin bisanya tanggal 1 November atau bagaimana. Kita pasti akan menyesuaikan kalau memang diputuskan itu. Mungkin alternatif ada beberapa alternatif. Misalnya kita mau mengundang Bapak Erick Thohir. Kemarin sempat saya berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian sebenarnya, dengan sekretaris beliau langsung. Itu bulan Agustus Pak Yasin kebetulan full sudah. Jadi kalau kita mau dengan Pak Yasin itu November Desember baru beliau kosong. Kemudian kalau dengan Pak Erick memang kan tidak ada jadwal karena sama, jadi mungkin nanti ada beberapa alternatif. Sebenarnya kalau dengan Pak Erick itu tema yang tadi itu bisa masuk. Kenapa? Karena MBKM itu hampir semua MBKM diwajibkan
mendukung kegiatan tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita melihat dari sisi konektivitas dengan itu. Nah, tetapi kalau misalnya nanti itu dirasa mendesak waktunya karena Oktober, jadi kita harus punya alternatif. Nah, tapi kalau Pak Warik 3 ada alternatif mungkin Pak atau Pak Erick Thohir punya channel nggak ada? Oh ya, alhamdulillah Pak. Karena beliau juga ada something di Saudi gitu. Jadi kalau tema itu masuk sebenarnya ke BUMN. Makasih dulu Pak. Saya minta alternatif. Pertama misalnya apabila kita Pak Thohir dulu. Siapa tahu dalam 1 minggu nanti kita mulai ada jalan ke arah situ. Tapi kalau misalnya nanti dalam 1 minggu ini tidak ada titik terang, mungkin di sini ada bayangan kira-kira siapa atau kedua. Misalnya nanti saya dapat info dari Pak Denny, boleh jadi bukan misalnya, atau yang lain yang sesuai atau hampir mirip dengan tema yang dengan Osho. Memang hasil Pak Yasin itu memang pernah ke Pasuruan ke Mulai kemarin. Kalau Pak Erick Thohir sudah 3 kali ke Pasuruan kemarin. Tapi tidak ke sini ya Pak. Iya. Kan diungkap. Kalau misalnya Pak Erick bilang 1, bilang 2. Kalau kita bicara top apa perlu jadi. Kalau dari kami Pak Erick itu pilihan tunggal setelah Pak Yasin nggak bisa. Iya. Ania. Ya, ini aja nanti Bu Weni sama timnya bisa membuat tema. Nantinya akan untuk calon sarjana ya Pak ya. Jadi peluang-peluang atau yang lainnya yang cetak lulusan atau peluang kewirausahaan atau bagaimana. Mungkin nanti bisa disodorkan 3 tema. Jadi ada multiple choice. Terus narasumbernya juga begitu ya. Jadi nanti mana yang alternatif bisa, yang paling bisa tanggal 15 Oktober posisinya gitu. Karena kalau menurut jadwal kayaknya nggak mungkin Pak ya. Kayaknya kita yang kesulitan posisinya. Makanya saya bilang tadi jauh-jauh hari itu sudah diajukan dan itu akan bisa diketahui. Karena kalau kita mengajukan mungkin dalam minggu ini Pak udah ya, jadi
nanti kan beliaunya bisa menyisihkan jadwal, ya artinya menyempatkan lah. Ya Pak Yasin Limpo aja sudah sampai November ya, setengah menteri itu. Mungkin kalau yang disampaikan Bu ini tadi, ya bisa jadi terjadi ke sini Pak, kepasuran sudah, datanya belum. Nah, ini juga bisa dikondisikan posisinya nanti. Ya, itu ada begitu ya Bu ya, Bu ini. Ya, yang lainnya monggo kalau ada. Kalau nggak ada bisa saya tutup ya Pak, atau tambahan Pak Sul? Bisa. Itu dari nama. Sementara pilihannya antum kalau di bukan ini. Nah, artinya nanti Bu ini bisa langsung koordinasi dengan Kalau mungkin Pak Menteri Pertanian jadi kondisikan. Kementua yang blokir itu. Nanti bisa ditindaklanjuti Pak sama Bu ini ke Pak Uda atau yang lainnya. Saya kira untuk hari ini cukup. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan disusun ulang oleh Desi terkait koordinasi selanjutnya. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa ini juga sudah sore jam 3. Jadi kan saya ini tidak ada usulan lagi, saya tutup saja. Iya, 8 itu pastinya ada pengajuan anggaran. Kalau dari sesi ini kebetulan dari sesi perlengkapan dekorasi ada yang mewakili dari. Nanti hasilnya biar di-share dulu aja Pak. Siapa? Oh iya, monggo Mbak Dengan. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf karena saya baru diperlengkapan Pak. Jadi Alhamdulillah. punya gambaran ini. Ya. Jadi konsumsi Pak. Nah, nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Pakar. Oh, jurusan sipil iso Mungkin yang bisa dievaluasi dari sudah kemarin itu Pak. Iya. Kualitas sudah itu bandel-bandel Pak. Maksudnya kalau kemarin yang hanya boleh masuk 2, itu ada IT itu diajak semua. Jadi kalau misalnya tahun ini itu hanya 1 yang boleh masuk, itu sepertinya harus ada sepang yang badannya di depan untuk manual. menanggulangi Itu Pak Menteri Mata yang tanggung jawab itu izinnya. Satu PP lah. Ya, jadi itu juga masukan ya. Kemarin juga ada yang bagaimana penanganannya kalau ada wisudawan juga yang sakit perlu pendampingan. Kan nggak mungkin bagian di tamu sampai ke dalam itu kan nggak mungkin. Kemarin saya lihat itu ada pembengkakan, ada wisuda siapa gitu, akhirnya itu perkecualian. Ya, itu kemarin juga harus ada perlakuan tersendiri ya. Jadi kalau bisa jangan dikasih yang ruang tengah, mungkin belakang sendiri ya. Jadi biar mobilisasinya nggak terlalu jauh ya. Mungkin itu. Saya kira itu Bu akhirnya saya kira untuk hari ini cukup, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi, dan saya sampaikan terima kasih juga kepada para pimpinan yang telah memberikan arahan kepada panitia dan tim ini. Semoga nanti ke depannya lebih baik, dan jangan lupa apa yang disampaikan tadi bahwa kita baik sekali. Jadi nanti kalau bisa ada perubahan ke arah yang baik sekali juga. Saya kira cukup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.